Betul. Ada yang cocok tapi enggak, misalnya bukan lu. Iya. Kenapa lu langsung grogi gitu? Enggak. Ini Gua bilang hanya ada ini yang aja. cocok. Siapa tahu gitu kan? Kita nggak pernah ada yang tahu gitu. Halo guys. Halo semuanya. Ini udah pada tahu belum sih? Ini Saya bapak-bapak pemalu. iya, bapak-bapak cabut. Enggak. Aduh, jangan ke situ langsung ya. Enggak ya? Halo Kenalin. semuanya. Ayo perkenalkan diri dong. Saya Samuel. Oh, Samuel. Iya, bukan saya Kak Fajar. Iya, Sudah kemana lama aja? tidak upload 4 bulan. Iya, kenapa nggak upload? Karena Lagi sibuk bikin anak apa gimana? anaknya udah dibikin. Oh, udah dibikin. Udah jadi. Udah jadi. Udah 9 Ada bulan. proses lagi. Sepertinya satu untuk sekarang cukup. Oh, untuk Iya. sekarang. Besok berarti ya? Kira Ya, jangan. Kan sekarang. Maksudnya bukan pusing teh ya. Punya anak itu adalah tanggung jawab yang besar. Merawatnya, menafkahinya. Jadi dipikir-pikir dulu lah kalau mau punya anak kedua. Terus gimana? Punya anak menurut lu gimana rasanya, Jar? Punya anak seru. Terus juga itu tadi sih, kan udah ngupload nih lama di YouTube 4 bulan. Jarang aktif juga kan di media sosial. Awal-awal tuh pengen ngabisin banyak waktu sama anak. Oh, udah bosan sekarang makanya balik lagi. Bukan udah bosen ya, Gimana? karena harus menafkahi. Harus tetap hidup kan? Iya, harus tetap hidup. Oh iya benar. Karena kan nanti kan anak sekolah, kuliah. Nah kalau itu nggak disiapin dari sekarang, kayaknya bakalan PR banget gitu nantinya. Lu umur berapa sih, Jar? Umur 26. 26. Kok waktu nikah nggak ngundang gue, takut gagal nikahnya apa gimana? Bukan. Bukan. Jadi memang pada saat itu nikah tuh nggak rame-rame. Oh, nggak rame. Iya, jadi cuma aku, Keluarga ya? dia ya sama anak-anak aja. Emang akad doang. Rencananya tuh kita resepsinya nanti. Oh, belum resepsi. Belum resepsi. Nah, tapi ternyata setelah akad terus kita mikir kayaknya nggak usah resepsi deh, gitu. Oh, iya. Maksudnya kita udah mikir, udah punya anak juga, gitu. Dan pada saat itu berpikirnya kenapa nggak resepsi, kayaknya mending uang resepsinya kita pakai buat umroh. Wow. Jadi umroh bareng tuh. Iya, nggak umroh jadi bareng. resepsi. Jadi bulan madunya tuh umroh gitu daripada dipakai untuk resepsi. Pada saat itu ya mikirnya. Tapi ya pada saat itu juga tetap mikir pengen resepsi. Tapi setelah dijalani, ternyata kayaknya sama aja, tetap gitu juga kan? toh resepsi itu menurut menurut aku gengsi doang mungkin ya, maksudnya point of view pribadi, cuma gengsi aja sih. Terus juga aku bukan orang yang penting-penting banget, temen juga nggak banyak, kenalan nggak banyak, jadi kayaknya resepsi nggak usah deh. Kalau nggak penting-penting banget, gue setuju sih sebenarnya. Iya, karena gengsi doang. Gengsi. Habis itu ntar kita udah gini doang, capek berdiri, Duit pusing juga, habis duit ya. habis. Mending kalau yang ngamplop besar. Kan kalau udah nikah mau ngamplop kan tinggal transfer kan, nggak perlu resepsi juga nggak apa-apa kan? Ya, masalahnya nggak semuanya orang ngamplop itu teh. Itu dia. Tapi Berliana Lovel nih, Apa tuh? Jadi gue yang ditanya nih, kenapa? kapan? Emang nggak bosen sendiri terus? Bosen lah, pengen nikah. Ini seriusan, Jar, gue pengen nikah. Terus bosen sendiri, bukan masalah bosen sendirinya sih. Kalau gue lebih mikir, kalau nggak sekarang tuh kapan ya gitu. Kalau ditunda-tunda terus gue mikirin karir tuh kapan ya. Cuman kan jodoh tuh tidak segampang itu ya. Betul. Ada yang cocok tapi nggak, misalnya bukan lu. Iya. Kenapa lu langsung grogi gitu? Enggak. Ini Gue bilang hanya ada yang ini aja. cocok. Siapa tahu gitu kan? Kita nggak pernah ada yang tahu gitu. Ada yang cocok tapi ini, ada yang cocok tapi ini gitu. Ada yang cocok tapi nggak nikah-nikahin kan ada ya. Jar, Ada ya? banyak. Tapi kalau Lu juga pacaran lama kan, Jar, kalau nggak salah? lama 8 tahun. Tuh 8 tahun. 8 tahun. Cuman kalau dipikir-pikir, masa gue harus nikah 5 tahun atau 8 tahun ke depan kayak anjir lama banget gitu. Tapi proses buat menemukan orang yang tepat itu, kita nggak akan pernah nemuin orang yang tepat.
Oh iya pasti. Kita nggak akan pernah nemuin orang yang semuanya harus ada di dia nih, nggak bisa. Nggak bisa. Gitu dia pasti ada kekurangannya, terus ada juga yang nggak cocok cara berpikirnya, ada habit dia sehari-hari nanti di rumah juga berbeda, jadi kita nggak akan pernah bisa nemuin sosok yang tepat kalau memang mau nikah sih. Benar. Jadi kalau menikah itu kan melengkapi kan. Iya, saling melengkapi antara satu sama lain. Terus apa yang bikin lo tiba-tiba nih kayaknya nih cewek nih jodoh gue gitu? Apa karena dia udah diselingkuhin habis itu maafin lo gitu? Oh bukan ya, gara-gara apa tuh? Konten sebelumnya ya. Oh iya. Karena apa ya? Ini sih panggilan hati aja ya. Panggilan hati kayak ini kayaknya emang udah harus nikah deh. Terus juga apa ya? Alasannya tuh lebih di hati sih. Jadi kayak udah. Gue nggak bisa jelasin. Oh dia cocok, dia ini. Gue nggak punya penjelasan itu, tapi kayaknya udah waktunya dan dia orangnya. Berarti udah mau ya? Iya udah mau gitu. Nah itu nemuin orang habis itu udah mau kan susah ya Jar ya? Betul. Sama-sama mau mungkin. Terlebih lagi tuh karena pacaran udah lama banget 8 tahun, kayaknya susah banget dan males banget kalau harus ngulang lagi semuanya dari awal. Oh iya, itu banget sih. Iya. Dan gini teh, kan Berliana Lovel kan sekarang udah jadi Berliana Lovel yang sekarang. Akan lebih susah proses menemukan pasangan itu ketika kita udah jadi sesuatu. Ya. Nah aku sama filternya tuh lebih banyak. Iya. Nah aku sama pacar aku itu dari SMA. Jadi dari belum di YouTube jauh. Masih jadi umbi-umbian ya? Iya itu dia ya. Jadi masih jauh banget teh. Oh dari SMA itu? Dari SMA. Oh dia betah sih sama lu ya? Kebetulan kan emang aku tuh kan orangnya cowok penghibur ya. Jadi Oh itu jadi hibur banyak orang gitu ya? Iya, jadi memang kocak gitu orangnya. Itu sih salah satunya. Menurut lu kenapa dia mau sama lu? Karena seru kayaknya ya. Oh sama dulu tuh ini bukan narsis ya. Di sekolah tuh aku kan punya geng-gengan tuh. Emang si geng-gengan itu yang paling oke lah gitu. Oke dalam fashion, terus paling cool lah si geng itu tuh, terkenal di sekolah itu. Dan aku tuh salah satunya gitu. Kalau pada saat itu kan kayak kita zaman sekolah kan, pengen deh pacaran sama dia nih karena dia nih anak basket, dia OSIS, dia aktif di sini gitu. Kalau aktif? Lebih ke gaulnya. Oh gaulnya, kan aktif godain cewek. Kalau zaman SMA teh aku tuh sosok yang cool, cuek, dingin, dikenalnya gitu. Oh benar? Iya benar. Pintar nggak tapi? Pintar. Iya. Jadi kakak kelas idaman. Pada saat itu ya. Oh istri lu tuh adik kelas? Adik kelas. Itu. Oh iya. Jadi kasarnya tuh siapa sih yang nggak mau pacaran sama kakak kelas ini gitu. Sedep banget. Enak gue lama-lama di sini. Pada saat itu itu berarti 2012. Oh. Kayaknya kalau nggak salah ya, udah lama banget 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu kan fashion juga kan ya gitu-gitu aja teh. Oh ini lagi poni-poni lempar gitu ya. Iya. Dan di saat itu kan daerah sini kan masih yang belum maju banget kan gitu, daerah belakang gitu. Kalau di sini tuh ada namanya daerah kabupaten ya. Kabupaten tuh yang ya belum semaju itu. Jadi taraf gaulnya dan taraf kerennya juga ya biasa aja gitu. Iya. Oh jadi dari SMA. Berarti dia pacar pertama enggak ya? Yang akhirnya dia pacar ketiga. Oh ada yang 2 lagi. Lu pacaran umur berapa sih Jar? Pacaran itu SMA kelas 1 pacaran. Oke, nah baru nemuin awet banget nih Jar ya? Iya. Kelas 1 SMA punya pacar, putus. Kelas 2 SMA punya pacar, putus. Akhirnya ketemu dia. Sampai 8 tahun. Sampai 8 tahun. Bosen gak Jar? Kebetulan waktu itu tuh LDR 4 tahun. Oh LDR 4 tahun. Lu di mana, dia di mana? Iya, aku di Tangerang, istri di Bandung. Oh, kuliah. Oke, berarti 4 tahun LDR, 4 tahun bareng. Iya, LDR 4 tahun. Jadi yang pas 4 tahun LDR-nya itu, nah di situ momen-momen selingkuhnya gitu. Makanya nggak bosen, kan ada selingannya. Oh, jadi
udah selingannya di selama 4 tahun nih. Betul. Gitu. Selama 4 tahun tuh selingannya ada berapa perempuan, Jar? Kebetulan cuma video callan aja ya. Oh, verting doang ya. Iya. Tapi emang bener. Maksudnya aku tuh kalau misal selingkuh, yang ketemunya tuh jarang. Karena emang orangnya mager. Emang orang rumahan. Iya, emang anak rumahan. Kecuali misalkan si ceweknya mau nyamperin ke rumah, oh ya udah gitu. Tapi kalau buat effort keluar nonton, pergi kemana, wah enggak deh. Oh, jadi maunya disamperin guys, Iya. Fajar. Soalnya aku tuh bisa 2 bulan di rumah aja, nggak kemana-mana. Oh iya, sama dong sama gue. Sama. Oh, iya, cocok Tapi ya, gue Teh? bener-bener nggak cocok aja. Tapi gue bener-bener sendiri, Jar. Oh, jadi emang maksudnya kayak kalau keluar tuh kayaknya males banget dan mager gitu loh. Iya, gue kalau keluar itu ya kerja pasti. Kayak gue kesini, maksudnya gue tuh nggak pernah yang keluar. Cuma buat Jar iseng main doang. yuk gitu, Jar nongkrong yuk, Jar kemana yuk gitu. Gue tuh yang nggak pernah tuh. Sama-sama. Karena menurut gue itu kayak ngabisin waktu. Bener. Habis Tapi waktu kata aja. orang-orang itu aneh. Enggak, Kalau nggak bisa ya aneh. di rumah terus. Enak tahu di rumah rebahan main game. Iya, nah itu. Ya itu, kan, itu. Jar? Main gitar, lakuin apa yang goler-goleran, tuh enak banget. Tapi mungkin karena basicnya kita kerjanya di sosial media ya, maksudnya di entertain yang digital kayak gini, kita kan nggak yang pergi ke kantor gitu loh. Enggak yang harus tiap hari banget. Jadi udah terbiasa dari 4 tahun tuh emang semua segala sesuatunya dilakuin di rumah. Jadi rumah adalah tempat yang paling nyaman. Yang paling homey ya. Itu makanya nggak pernah pergi keluar. Iya bener. Bikin konten di rumah. Iya, lu enak bikin konten di rumah. Streaming di rumah. Jadi ya emang udah jadi habit dan udah jadi apa ya? Nggak bisa ngelepas itulah. Karena udah terlalu lama. Jadi kalau keluar tuh malah pusing. Ih, kok sama sih? Ya kan? Cuma kita telat aja Teh ketemunya ya. Enggak maksudnya itu ya. Jadi gue tuh pernah punya pengalaman. Gue meeting di tempat di Kemang, kayak lounge gitu, kayak ada live music, bla bla segala macem. Dan gue pingsan. Ih sama, awal tuh panas dingin dulu. Iya panas nggak dingin, betah, mual. Habis itu gue ngeliat handphone biar maksud gue kayak teralihkan atau apalah itu. Akhirnya gue pingsan karena gue bener-bener yang, wah gue nggak bisa bising Iya, banget. Bener itu. Gue bisa bising tapi nggak yang lama gitu, nggak yang lama. Kalau misalnya kemana habis itu beberapa nggak lama lah, nggak nyampe sejam masih bisa. Tapi lebih dari itu gue yang nggak bisa tuh. Iya jadi kayak badan kita tuh kayak nggak terbiasa buat keluar gitu. Jadi kalau di luar tuh pokoknya tuh kayak mencekam. Capek gitu. Iya capek. Kayak batin nggak sih? Sampai rumah tuh kayak kok lemes. Padahal tuh keluar ya kayak paling cuma ke mall doang, itu aja udah kayaknya menguras energi banget. Iya. Dan kalau anak-anak kan masih pada suka nongkrong ya, pergi keluar gitu. Nah aku tuh yang paling nggak bisa kalau buat nongkrong karena aku nggak ngerokok. Tapi kalau nongkrong di rumah gue suka. Oh itu gue nggak suka juga. Maksudnya kalau nongkrong temen pada ke rumah gitu, terus kita ngobrol, itu ya gue Masih fine ya. pasti fine, asal nggak terlalu rame. Iya. Pokoknya nggak bisa aja. Nggak bisa apa? Sendiri, rame. Rame di keramaian tuh nggak bisa. Dan istri juga keterbalikannya kan. Oh Jadi, iya? Dia orang yang suka hang out gitu, pergi keluar. Jadi kadang tuh dia suka apa ya? Stres mungkin ya kalau orang suka keluar terus dikurung terus di rumah. Iya. Jadi nggak itu sih maksudnya part nikah yang keterbalikannya tuh kayak kita sukanya di rumah doang, istri sukanya lebih Main. main itu. Terus gimana lu cara ngatasinnya? Cara ngatasinnya ya mau nggak mau ngalah. Jadi lu yang berusaha Iya. buat, tapi emang harus ada yang ngalah sih dengan ketidakterbiasaan itu. Gimana caranya jadi sama-sama biasa. Nah bersyukurnya karena kerjanya di digital, kalau orang pergi, maksudnya kalau orang kantoran karyawan gitu kan dia Sabtu Minggu libur ya. Nah kita tuh bisa keluar di hari Kamis, Di weekday. di hari Senin yang itu tuh nggak macet dan Nggak terlalu penuh. iya nggak terlalu penuh gitu. Jadi masih selamat lah gitu, masih aman. Oke. Kalau misalnya lu tuh berkarir di media sosial, di entertain, itu awalnya apa sih, Jam? Game ya? Kalau nggak salah ya? Awalnya game, tapi Game apa yang mendorong banget itu
Reaction kan? Ome TV. Oh, Ome ya? Mm-mm. Oh, bukan reaction ya? Bukan. Lu Ome tuh ngapain, Jer? Ngobrol sama orang luar. Oh iya? Mm-mm. Yang pengalaman yang paling lo nggak bisa lupain apa? Soalnya gue pernah nih Ome. Ya. Sekali, dan nggak mau lagi gue. Karena Indo. Gimana caranya Ome keluar TV sih? server Indonesia kan. Iya, gue nggak Kalau keluar itu pakai ini VPN. Niat awalnya tuh cuma, gue pengen bisa belajar bahasa Inggris. Kalau les kan mahal dan ribet juga. Kita harus punya teman ngobrol. Nah, Ome itu adalah salah satu jalan keluar untuk melatih lah atau improve bahasa Inggris yang aku punya gitu. Oh, awalnya itu, nggak Awalnya. taunya laku. Sebelumnya iseng-iseng aja, kayaknya menarik deh. Kalau misalkan kita bikin, awal kan nggak direcord dulu nih, nggak direkam. Kayaknya kalau direkam oke deh. Ya udah akhirnya nyobain direkam. Ternyata rezekinya di situ. Itu yang bikin cepet banget naiknya. Berarti konten Ome pertama di Indo yang up lu? Sebelumnya ada, tapi Sebelumnya ada. jadi aku tuh cuma apa ya? Mengembangkan aja. Yang lain udah main Omegle duluan nih, Ome TV. Terus aku ngelihat, wah kayaknya dia cuma di Indo doang. Gimana kalau misalnya di-improve ngobrol sama orang luar negeri nih. Apalagi kan orang-orang kita tuh beberapa ya mungkin punya keinginan kayak kalau sama bule tuh proud banget gitu loh. Iya. Jadi itu yang jadi core dari si kontennya tuh untuk pemantik orang-orang buat nonton tuh bulenya itu. Oh, lu tuh Ome dulunya. Iya. Walaupun bahasa Inggris compang-camping ya. Jadi ya udahlah, yang penting pede aja, yang seru obrolannya. Udah. Ya emang rezekinya di situ sih. Ya oke. Pencapaian lo 5 tahun ke depan apa sih, Jar? Lo pengen punya apa? Pencapaian ya. Nah, gue tuh orangnya tuh sebenarnya nggak pernah menargetkan atau berambisi gitu ya. Buat sesuatu hal ya? Anjir, sama lagi. Jadi kayak ya udahlah dijalanin aja kalau emang dikasihnya. Ya kita pengen nih, pengen aja gitu. Tapi nggak yang dikejar, jalanin aja. Karena lo percaya nggak sih, menurut gue tuh sesuatu hal yang kita kejar itu malah ngejauh. Itu bener. Misalkan nih kayak nargetin, pengen 10 juta subscribers. Justru kalau dikejar tuh malah malah susah, malah nggak enjoy. Jadi kitanya ada tekanan di situ yang akhirnya ngebuat kita jadi nggak ikhlas buat jalanin. Iya, jadi nggak enjoy. Kayak misalnya nih ya, kan sekarang tuh banyak banget orang mau jadi selebgram, mau bla bla segala macem. Itu kan banyak banget dengan berbagai caranya. Akhirnya caranya tuh menurut gue kurang etis, ya kan? Dan segala sesuatu tuh dilakukan lah. Iya, jadinya dihalalin gitu ya. Malah nggak jadi gitu menurut gue. Dan nggak natural. Iya, menurut gue kayak anjir, kasihan udah nungging. Paham gak sih lo? Iya, bener. Kasihan udah nungging gitu. Karena ya emang pada saat itu kan media sosial itu Instagram, YouTube belum sebanyak sekarang penggunanya. Kalau sekarang kan semua orang bisa jadi seleb, semua orang bisa jadi TikToker, semua orang bisa jadi YouTuber. Sekarang pakai kamera HP aja tuh udah bagus. Dulu mesti kamera. Iya, harus ngedit segala macam. Harus ngedit, dan orang untuk jadi YouTuber itu sedikit. Yang mau karena duitnya juga. Bener. Dan saingannya jadi lebih sedikit aja gitu daripada sekarang. Kalau sekarang ya saingan lu tuh udah terlalu banyak banget. Orang udah melek digital, jadi bukannya nggak bisa, tapi lu harus punya sesuatu yang unik kalau mau naik. Soalnya di era aku aja tuh yang bikin konten, aku kan pernah bikin konten reaction TikTok yang seksi-seksi juga kan. Itu banyak tuh yang bikin. Iya. Tapi kan lu bisa pakai cara yang sama tapi belum tentu dengan rezekinya gitu. Tapi yang gua suka dari dulu sama konten lu itu satu sih, Jar. Editor lu. Iya. Walaupun editornya ganti-ganti. Iya, tapi lu punya ciri khas sendiri yang lu bisa vakumin gitu ke editor. Karena kan basicnya kan sebelum punya editor dan lu ngedit ya? tim ngedit sendiri. Oh sama, gue sampai 900 subscriber gue ngedit sendiri, Jar. Ngedit sendiri gue. Nah itu yang ngebikin kita punya apa ya, SOP. Iya. Jadi lu tuh kalau ngedit, misalnya ganti editor, ganti tangan, lu tuh ngedit tetap harus kayak gini karena
dari sebelum-sebelumnya lu nggak bisa bawa editan gua ke apa ya, ke hal yang beda lah dari sebelumnya. Ngejaga value dari si editingnya tuh di situ. Nah kalau gue belum bisa kayak gitu tuh, ya, ribet makanya. Soalnya nemuin, maksudnya ya itu tadi, mau tim, mau jodoh, kita nggak akan pernah bisa nemuin orang yang tepat dan sesuai yang kita mau. Jadi, lebih tepatnya gue belum bisa nge-build orang kali yang ngasih taunya. Gue tuh orangnya gemesan, jadi kalau misalnya dikasih tahu, terus beberapa editor gue kemarin dikasih tahu nggak bisa, ya udahlah selalu aja gitu. sama anak-anak juga, kayak misalnya kayak sekarang di set itu tetap ini di sini, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Kita tuh nggak akan pernah bisa ngelepas satu bisnis yang kita punya karena kita tetap harus ada di dalamnya. Buat tetap ngasih ciri khas atau sentuhan-sentuhan yang kita mau itu. Biar tetap ada lu. Iya, jadi kita nggak bisa ngelepas. Kayak Bener-bener. sekarang aku ada bisnis baju juga kan, clothing unexplained, terus ada YouTube. Dan tuh laku banget ya Jer ya? Alhamdulillah. Iya nggak sih cukup. gue ngeliatnya? Iya gitu, karena ya itu tadi kita nggak si unexplained tuh pernah autopilot, kayak semua aku serahin ke orang lain, ya ternyata emang nggak bisa. Oh jadi sekarang lo pegang sendiri. Iya. Kapan brand lu collab sama gue? Boleh kita obrolkan. Itu boleh banget ya. Nah, kebetulan memang Unexplained itu belum pernah, kolaborasi baru sekali doang. Itu pun sama Marzano. Soalnya emang itu gue orangnya karena mager banget. Buat approach gitu loh, yuk gimana ya? Kayak terlalu menguras Energi lu ya? energi, ya. Kecuali misalnya kayak kita ketemu nih, ada obrolan emang nggak di set gitu. Oh bisa tuh obrolan, oh ya udah ayo lanjutin gitu. Oke, kalau gitu kita obrolin di belakang. Dan teman-teman, thank you banget udah nonton kontennya Berly yang jarang upload ini, tapi mudah-mudahan doain Sebulan udah cepet upload. ya. Gitu ya. Padahal lumayan lah kalau diseriusin AdSense-nya. Aduh, kayaknya AdSense udah berkurang deh. Kita harus upload sehari itu 3 video. Anjay. Oke, buat teman-teman thank you banget. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan dinyalain loncengnya. Jangan lupa juga buat di subscribe channel YouTube-nya FK Fajar, di Instagramnya juga. Ada TikTok? TikTok sampah sih. Ya emang lu Ya, sama sampah aja, sih. ya. Dan Sama. TikToknya lah. Dan nggak fokus-fokus juga. Iya sama, Gitu. gue juga Makasih TikTok banyak. nggak fokus. Makasih ya Fajar, bye-bye. Bye semuanya.